Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti taklim dari Pak Ustadz Ali Agus yang sudah lama juga tidak bertemu. Selamat berjumpa lagi Pak Ustadz Ali yang pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan tausiahnya berjudul Puasa Ramadan untuk mencapai derajat takwa. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu Majelis Taklim Koronisa yang pada pagi hari ini insya Allah diberikan kesehatan dan juga selamat menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Semoga kita akan mencapai derajat takwa seperti yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih juga kepada Ibu Pembina, Ibu Rianti, dan juga kepada ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Khoronisa yang pada kesempatan ini telah memberikan waktunya untuk bisa mengikuti pengajian ini. Alhamdulillah untuk kita mengawali kajian kita pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan doa sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Rodina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa hikka wal haqqina bisolihin walhamdulillahi robbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan ilmu kami, berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan ini kami langsung serahkan waktunya kepada Bapak Ustadz Ali Agus yang akan menyampaikan topik puasa Ramadan untuk mencapai derajat takwa. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal karimu adimi sultan. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahdul datan bilisani yafqau qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini nikmat tersebut ya, kita syukuri.
dengan kita meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk bersama-sama mengikuti majelis ilmu kita, kajian-kajian yang selalu diadakan oleh Majelis Taklim Khairun Nisa ini. Semoga apa yang telah kita korbankan dibalas oleh Allah, terutama Allah akan memberikan untuk kita hikmah ilmu sekaligus kepahaman yang dalam, terutama petunjuk-petunjuk Allah yang selama ini sering kita kaji, yang selama ini sering kita dengarkan, yang selama ini sering kita pelajari. Semoga apa yang didengarkan, yang kita pelajari, yang kita pahami dari kajian-kajian tersebut akan menjadi petunjuk, akan menjadi pedoman, sekaligus pelajaran dalam kehidupan kita. Dan insya Allah hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama dalam kajian rutin Majelis Taklim Khairun Nisa ini setiap hari Senin dengan mengangkat tema tentang ibadah puasa untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana kita ketahui selama ini bahwasannya kita sebagai umat Islam yang memiliki keyakinan dan banyak berbagai macam ritual, ya. Dan salah satu ritual yang selalu kita kerjakan setiap tahunnya yang rutin dan merupakan kewajiban bagi kita, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita berpikir, selama ini kita sudah berapa kali ya ikut Ramadan, gitu kan? Mungkin kita bisa berkaca terhadap diri kita. Sekarang usia kita sudah berapa? Gitu kan? Mungkin di sini ada yang usianya sudah 17 tahun gitu kan? Atau mungkin lebih dari 17 tahun gitu. Ya. Ada yang 18 ataupun yang 19 gitu. Yang dibalik maksudnya, Bu, ya. Yang 17 berarti sekitaran 70 tahun ke atas gitu kan, yang 18 berarti sekitaran 80 ke atas, atau mungkin masih ada yang 15 tahun, yang 50 tahun. Ya seperti halnya saya masih 14 tahun, ya masih 40 tahunan. Nah, di antara kita ini ya, kalau kita mengintrospeksi diri terhadap usia yang selama ini kita nikmati, berarti kita sudah mengikuti ya atau menjalankan ibadah puasa ini sesuai dengan usia kita. Ya kalau kita ukur dari akhir balik kita, usia dari mungkin kita belajar puasa itu ya usia-usia SD ya. Dari 7 tahun ataupun 9 tahun atau 12 tahun. Di mana masa-masa itu sangat berkesan buat kita karena kita belajar berpuasa dari mulai sabedug ya. Puasanya sampai duhur doang gitu. Ataupun sampai asar atau sampai maghrib, udah seneng kayak. Apalagi barijeng ditambah sasamunian, ya tahu sasamunian, ngumpet-ngumpet minum waktu kecil, bilang ke orang tua, puasa, padahal di belakang minum. Ya itulah kalau kita ingat masa-masa lalu seperti itu. Lalu begitu kita sudah remaja, udah mulai konsisten, ya, udah mulai berpuasa dari mulai imsak sampai dengan bedug maghrib. Ya. Nah, kalau kita berpikir dari situ semua, berarti sampai saat ini kita menjalankan puasa, sudahkah puasa kita mencapai derajat ketakwaan? Seperti itu. Ya. Karena selama ini ya kita enjoy aja ya, dalam artian setiap tahun kita menjalankan puasa tapi nggak pernah mengintrospeksi diri. Taunya saya udah puasa aja 1 bulan atau 30 hari gitu kan. Bisa menahan lapar dan haus seperti itu. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak kita untuk belajar ya, agar supaya kita setiap tahunnya puasa kita menghasilkan sesuatu, terutama apa? Ketakwaan tadi gitu. Jadi jangan sampai puasa kita hanya sebatas menunaikan kewajiban dan hanya sebatas menahan lapar dan haus semata seperti itu. Nah, makanya di sini saya ingin sampaikan ya,
dari sudut pandang bahasa, ya, puasa itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syam atau asyam atau syaum yang artinya menahan, seperti itu. Nah, di sini ada tiga kata dasar, ya, tentang puasa. Yang pertama, ya, jadi kata puasa itu berasal dari kata so'ama, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Jadi so'ama itu menahan diri dari sesuatu. Contohnya apa? Menahan diri dari makan, minum, dan lain-lain. Lalu yang kedua, puasa berasal dari kata soyama, artinya menahan diri juga, ya, menahan diri dari sesuatu. Nah, tetapi di sini tidak hanya menahan diri dari sesuatu, ya, dia pun mencari, ya, atau mengharapkan, ya, sesuatu tersebut, gitu. Ya contohnya apa? Ya contohnya orang berpuasa, oh saya lagi puasa supaya anak saya lulus kuliah, ya. Nah, jadi dia berpuasa karena mengharapkan atau mencari sesuatu yang dia ingin mendapatkannya, gitu. Nah, lalu ada juga kata puasa itu berasal dari kata sowama, ya. Sowama itu artinya sama juga, menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka melakukan riset atau mencari sebuah petunjuk. Nah, jadi di sini ada tiga yang harus kita pahami. Karena mungkin selama ini kita puasanya baru sebatas soama tadi, hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Atau mungkin soyama, kita berpuasa hanya sebatas untuk mencari atau mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, sekarang tambahin lagi dengan sowama, yang artinya selain kita menahan lapar dan haus, selain berharap sesuatu tadi, kita pun mencari atau mengadakan riset, ya, penelitian atau mempelajari, ya, sebuah sebuah artikel atau sebuah pendapat yang akhirnya akan menjadi petunjuk, gitu. Nah, makanya disinilah tiga kata saum atau asyam tadi, mari kita terapkan dalam proses kita melaksanakan ibadah puasa ini. Jadi puasanya nanti tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya mencari sesuatu tadi, ya, terutama kita, wah, puasa mencari apa? Pahala, kan gitu, ya. Tapi kita pun tambah puasa kita itu untuk mencari petunjuk Allah, seperti itu. Nah, kenapa kita harus mencari petunjuk Allah? Ya karena dengan petunjuknya kita akan dibimbing nanti oleh Allah menuju derajat ketakwaan, seperti itu. Ya, nah makanya di sini sebagaimana kita sering dengar, ya, setiap bulan suci Ramadan pasti, ya, guru-guru kita selalu menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Yang mana di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ disampaikan oleh Allah, ya. Sebentar saya buka Qur'annya dulu. Surat 183. Nah, hai orang-orang yang beriman. Nah, berarti yang dipanggil di sini siapa? Orang yang beriman. Siapakah orang berimannya di sini? Insya Allah kita semua termasuk orang yang beriman. Nah, bagi kita semua, ya, sebagai orang yang beriman, hukumnya wajib, ya, untuk menjalankan puasa. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, orang-orang sebelum kita siapa? Ada orang tua, ada kakek, ada buyut, sampai dengan ke para nabi, ya, sampai ujungnya nanti ke Nabi Adam. Nah, di sini berarti yang namanya wajib harus dilaksanakan. Nah, kenapa Allah memerintahkan mewajibkan kita berpuasa? La'alakum tattaqun, agar kamu mencapai derajat ketakwaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah bisa seperti itu?
apakah puasa kita sudah mencapai derajat ketakwaan sesuai dengan maunya Allah ini, gitu. Nah, disinilah kita mulai belajar, ya. Lalu puasa yang bagaimana yang dapat menjadikan kita orang yang bertakwa? Caranya bagaimana agar puasa kita menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa? Seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat dari Bukhari, ya. Di sini saya bacakan yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya, kecuali puasa. Karena puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Nah, dari hadis ini, ya, kalau kita memahaminya, seolah-olah Allah butuh puasa kita. Puasa itu untukku. Ya, kalau kita memahami hanya sebatas itu, ya, mohon maaf, sebenarnya Allah butuh nggak sih puasa kita? Enggak lah. Tapi di sini seolah-olah Allah butuh puasa kita. Maksudnya apa? Bukti bahwa kita beribadah, bukti pengabdian kita kepada Allah, ya, salah satunya dengan berpuasa tadi. Jadi membuktikan, mencerminkan agar supaya kita menjadi hamba Allah. Makanya berpuasa ini untukku, kata Allah. Dan nanti Allah lah yang akan membalasnya. Jadi nanti ada spesial balasan bagi orang yang berpuasa. Apa balasannya? Yaitu tadi akan dinaikkan derajat ketakwaan. Gitu. Nah, lalu di hadis yang lain dikatakan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man saum Ramadana imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan ihtisab atau berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 38. Nah, dari hadis ini pun kita bisa ambil pelajaran, ya. Makanya kita pada saat menjalankan ibadah puasa harus dibarengi dengan keimanan. Lalu kalau kita berharap pahala dari Allah, karena tadi puasa ini untukku, kata Allah, Allah akan kasih pahala. Jadi kita di sini kalau ingin mendapatkan pahala Allah, berarti cara berpuasa nanti harus sesuai dengan tuntunan, ya, atau harus sesuai dengan maunya Allah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpuasanya, ya, menurut kehendak sendiri, gitu. Ah, saya mah puasanya gimana saya aja, imsaknya nanti saya mah habis sholat subuh. Itu mah namanya bukan sesuai aturan kalau begitu, ya. Nah, lalu di hadis yang lain pun dikatakan, ya, hadis riwayat dari At-Tirmidzi, ya, yang artinya sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada yang memasukinya melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri. Dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka yang berpuasa. Jika mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup kembali. Dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat masuk melalui pintu tersebut. Ya, jadi ini hadis riwayat dari At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan juga di hadis Bukhari juga ada. Nah, jadi di hadis ini pun berarti balasan yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang berpuasa spesial. Diberikan apa? Pintu khusus untuk memasuki surganya. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini, ya, kita sebagai orang yang meyakini bahwa puasa ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman, dan kita berharap, ya, pahala dari Allah agar kita bisa memasuki surganya Allah melalui pintu surga yang tadi sudah disediakan spesial oleh Allah. Nah, oleh karena itu jangan sampai puasa kita hanya sebatas tadi menahan lapar dan haus semata, gitu, ya. Nah, makanya
sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Ahmad nomor 9685, kamin soimin laisa min siyamihi illa zu'i wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan haus semata. Jadi banyak orang yang berpuasa, cuman puasanya hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Jadi tidak sampai kepada derajat ketakwaan seperti itu. Nah, lalu bagaimana puasa yang bisa menjadikan kita mencapai derajat ketakwaan? Jadi cara berpuasanya harus sesuai dengan tadi ya, tuntunan petunjuk Allah Al-Qur'an dan tuntunan ya sunnah-sunnah Rasul, hadis tadi. Jadi beberapa hadis tadi sudah disampaikan. Berarti dalam menjalankan ibadah puasanya dibarengi dengan keimanan ya, dan juga mengharap pahala Allah dengan ikhtisab. Jadi kalau kita mengharap pahala Allah berarti dalam puasanya harus bagaimana? Gitu kan? Nah, makanya di sini kalau kita ingin mendapatkan ampunan dan pahala yang besar ya, buat kita sebagai umat Islam yang menjalankan ibadah puasa agar mencapai derajat ketakwaan, Allah berikan kepada kita informasi. Ya, kita buka di surat 33 Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, itu. Jadi kalau kita di bulan suci Ramadan ini ingin mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, di sini Allah kasih tahu kepada kita. Innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi untuk laki-laki dan perempuan yang muslim, yang mukmin ya, pada saat mengharapkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah, salah satunya di sini ngapain? Ada kalimat berpuasa. Gitu enggak? Nah, pertanyaannya apakah cukup hanya berpuasa saja untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar? Tidak. Makanya barengi puasanya kita dengan apa? Nah, di sini Allah bilang ya, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Berarti barengi puasa kita dengan selalu mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Lalu barengi puasa kita dengan laki-laki dan perempuan yang benar. Nah, benar di sini apa? Pada saat kita menjalankan ibadah puasa harus dibarengi dengan kebenaran. Jangan sampai kita berpuasa masih penuh dengan kebohongan, kedustaan, ataupun hal-hal yang tidak benar. Lalu barengi lagi puasanya dengan apa? Dengan kesabaran. Ya, jangan sampai kita sabar menahan lapar dan haus dari imsak sampai bedug maghrib, tapi dalam perilaku, sikap, ucapan nggak sabaran. Yang akhirnya selalu terprovokasi, terpancing emosi. Lalu barengi lagi puasanya dengan apa? Dengan khusyuk. Ya, maksudnya apa? Barengi ibadah puasa kita dengan kehusyuan. Jadi khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Selain berpuasa, sholatnya harus khusyuk. Baca Qur'annya harus khusyuk. Dan lain-lain sebagainya. Lalu barengi lagi ibadah puasanya dengan apa? Bersedekah. Jadi tidak cukup hanya berpuasa menahan lapar dan haus, tapi kita pelit. Ya, nah makanya barengi dengan bersedekah. Baik sedekah ilmu, tenaga, pikiran, harta, apapun yang kita miliki. Karena balasan orang yang bersedekah akan dibalas berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Lalu barengi laki-laki dan perempuan tersebut dengan apa? Menjaga kehormatan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita berbuat yang nista. Ya, atau berbuat sesuatu yang akan
merusak kehormatan kita, ya, merusak nama baik kita, atau merusak hubungan silaturahmi kita. Lalu barengi lagi, ya puasanya dengan apa? Banyak menyebut nama Allah, zikir. Seperti itu. Nah, barulah di sini Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat ketakwaan dalam menjalankan ibadah puasanya, ya, mari ya kita barengi puasa tadi itu, ya, dengan selalu banyak menyebut nama Allah. Ya, dengan memperbanyak zikir. Lalu kita menjaga kehormatan kita. Ya, dalam artian apa? Jaga hubungan baik silaturahmi. Jangan sampai kita menjatuhkan diri dalam kenistaan. Ya. Lalu jaga juga kita dan keluarga kita agar supaya selalu menjalin hubungan silaturahmi. Makanya kenapa di bulan puasa suka ada iftar atau buka bersama. Itu salah satunya, ya, untuk bisa menjaga kehormatan, menjaga hubungan silaturahmi. Gitu. Lalu barengi lagi dengan bersedekah. Lalu barengi lagi dengan kehusuan dalam melaksanakan ibadahnya. Barengi lagi dengan kesabaran, ya. Lalu barengi lagi dengan kebenaran dan barengi lagi dengan ketaatan dalam beribadah semuanya. Nah, itulah beberapa informasi, ya, dari Allah kepada kita melalui kitab suci yang kita yakini yaitu Al-Qur'an, agar kita bisa mendapatkan ampunan dan kita bisa mendapatkan pahala yang besar. Karena kalau kita mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, sudah pasti kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan cara bagaimana? Seperti yang tadi disampaikan. Pak Ustadz, Nah, ya Bu, mohon izin kalau ada yang bertanya boleh. yang bertanya boleh. Bertanyanya mau pas saat materi atau selesai materi? Kalau ini nggak bisa ya Pak Ustadz. Saya tanya dulu. Apakah diizinkan atau nunggu Pak Ustadz? Oh, gimana bagusnya ya? Atau kalau nggak gini aja, biasanya Diskusi ini gitu. biasanya kalau selesai materi ada tanya jawab. Biasanya saya Baik. seperti itu, Baik, ya, Pak. supaya materi ini nanti selesai dulu, gitu. Baik, Pak Ustadz. Ya. Gimana? Terima kasih. Mangga. Jadi lanjutin aja dulu ya Bu. Mangga Pak. Nanti pertanyaannya ditulis aja dulu biar nggak lupa. Nah, baik, saya lanjutin dulu, ya. Jadi setelah kita mendapatkan informasi seperti ini, ya, lalu kita berpikir sekarang, apakah puasa kita sudah bisa seperti ini? Ataukah puasa kita tadi hanya baru sebatas menahan lapar dan haus semata? Gitu. Nah, makanya di sini buat orang-orang Muslim, ya, yang berpuasa di bulan Ramadan, meyakini bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mana Allah nanti akan menurunkan rahmat, Allah akan menurunkan ampunan, dan Allah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Nah, keyakinan ini yang selama ini dibangun, ya, untuk menyemangati kita di bulan suci Ramadan ini, ya, agar berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan juga termasuk orang yang akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, makanya orang yang akan dijauhkan dari siksa api neraka itu siapa sih? Kalau kita buka surat 92 ayat 17, Allah bilang seperti ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Nah, jadi yang akan dijauhkan dari siksa api neraka itu siapa? Orang takwa. Nah, berarti selama ini puasa kita yang selama ini kita jalankan, sudahkah menjadikan kita seperti ini? Sudahkah kita termasuk orang yang akan dijauhkan dari siksa api neraka? Nah, makanya kenapa tadi di Al-Baqarah 183, ya, Allah perintahkan, mewajibkan orang yang beriman berpuasa supaya jadi orang takwa. Kenapa? Karena ini. Ya,
Karena orang takwa itu akan dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, selain akan dijauhkan dari siksa api neraka, ya, orang takwa ini, ya, Allah bilang di surat 3 ayat 76. Surat 3 Al-Imran ayat 76. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi kalau kita berpuasanya, ya, tahu tujuannya supaya jadi orang takwa, selain akan dijauhkan dari siksa api neraka, kita akan termasuk orang yang disukai oleh Allah. Jadi kira-kira Allah suka kepada orang yang seperti apa? Nah, ini Allah bilang bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti kalau kita selama ini menjalankan ibadah puasa belum menjadi orang yang disukai oleh Allah, belum menjadi orang yang akan dijauhkan dari siksa api neraka, berarti selama ini kita puasanya belum sesuai dengan maunya Allah. Agar supaya nanti kita bisa sampai seperti ini, makanya nanti ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk mencapai derajat ketakwaannya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, makanya di sini selain kita akan dijauhkan dari siksa api neraka, selain kita akan menjadi orang yang disukai, yang disenangi oleh Allah, ya. Allah bilang lagi, surat 49 ayat 13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kata Allah yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang pandai bahasa Arab atau orang Arab? Bukan. Allah bilang di sini, ya ayuhan nas, seluruh manusia. Namanya manusia bukan hanya orang Arab. Namanya manusia bukan hanya orang yang berbangsa Arab. Namanya manusia bukan hanya orang yang pandai bahasa Arab. Tapi yang namanya manusia adalah seluruh yang ada di jagat raya ini. Makanya Allah bilang, ya, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Makanya Allah yang menciptakan, ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya supaya apa? Saling kenal mengenal. Bukan saling caci maki, bukan saling benci, bukan untuk disuruh bermusuhan, tapi suruh saling kenal mengenal. Dari bangsa-bangsa dan suku-suku yang Allah ciptakan tadi, ya, yang namanya manusia, ya, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, makanya di sini kenapa kita, ya, puasa kita diwajibkan oleh Allah agar jadi orang takwa? Yang pertama tadi karena akan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang kedua akan menjadi orang yang disukai, disenangi oleh Allah. Dan yang ketiga kita akan diberikan kemuliaan. Ya, jadi orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Jadi Allah nggak lihat suku, nggak lihat bangsa, nggak lihat istilahnya ras, warna kulit, ya. Tapi di sini Allah nilai manusia itu dari ketakwaannya. Jadi bagi manusia, ya, yang selama ini menjalankan kewajiban-kewajiban dalam beragama, terutama kita sebagai orang muslim, di saat kita menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat, zakat, haji, dan semua intinya rukun Islam,
kalau tidak mencapai derajat takwa, ya berarti kita tidak termasuk orang yang dimuliakan Allah, tidak termasuk orang yang disukai, disenangi Allah, tidak termasuk orang yang akan dijauhkan dari siksa api neraka. Ya, kalau tidak mencapai derajat takwa. Jadi rukun Islam sebagai sistem, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sebagai sistem untuk menjadikan umat Islam menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu. Nah, makanya di sini ya kita introspeksi diri kita masing-masing. Ya, apakah puasa kita sudah menjadikan kita orang yang dimuliakan Allah, disukai Allah, dijauhkan dari siksa api neraka? Nah, kalau belum, mari kita proses. Ya. Nah, satu lagi. Kenapa Allah menginginkan kita jadi orang takwa? Kita tambah lagi ayatnya. Surat 16 ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi Allah beserta siapa? Orang yang bertakwa. Berarti kalau puasa kita menjadikan kita orang yang bertakwa, berarti kita kemana-mana beserta siapa? Beserta Allah. Nah, itu. Cuman selama ini, apakah kita sudah beserta Allah? Gitu kan? Ya. Apa cirinya orang yang sudah beserta Allah? Banyak sekarang orang yang ngaku udah dekat sama Allah. Banyak orang yang ngaku udah beserta Allah. Tapi nggak takwa-takwa. Ya sama juga bohong. Gitu. Nah, makanya disinilah kita berpikir bahwa segala ibadah kita, ya terutama puasa di bulan suci Ramadan, yang mana tadi Allah perintahkan kepada kita mewajibkannya melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini agar jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah akan menjauhkan dia dari siksa api neraka. Allah suka, senang kepada orang yang bertakwa. Dan Allah akan muliakan orang yang bertakwa. Dan juga Allah akan selalu beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mencapai derajat ketakwaan, itu yang akan kita dapat. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencapai derajat ketakwaan tersebut? Ya, cara berpuasanya tadi sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, gitu kan? Barengi puasanya dengan keimanan dan berharap pahala Allah. Lalu diperintahkan oleh Allah barengi puasanya dengan ketaatan, barengi puasanya dengan kehusuan, barengi puasanya dengan kesabaran, barengi puasanya dengan sedekah, barengi puasanya dengan menjaga kehormatan dan banyak menyebut nama Allah. Nah, jadi dua perintah Allah dan dua contoh Rasulullah tadi ya kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai nanti hanya pas Ramadan doang. Ya, pas Ramadan mah iya, khusyuk, taat. Beres Ramadan balik lagi ke habitatnya. Sholatnya nggak khusyuk, ibadah-ibadah yang lainnya juga nggak khusyuk, dalam ketaatannya juga nggak sabaran dan sebagainya. Nah, kalau masih seperti itu belum mencerminkan dia mencapai derajat ketakwaan. Seperti itu. Nah, makanya di sini ya untuk mencapai derajat ketakwaan tadi ya kita berusaha ya supaya di bulan suci Ramadan ini kita mencapai derajat ketakwaan, kita mulai ya dari yang kita yakini. Karena sekarang banyak sekali ya pendapat atau istilahnya spirit ya untuk meyakinkan umat ya dan untuk menjadikan umat itu bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Salah satunya apa? Di bulan suci Ramadan, 10 hari pertama bulan suci Ramadan, Allah menurunkan rahmat. Makanya berlomba-lomba orang untuk mendapatkan rahmat Allah. Lalu di 10 pertengahan bulan Ramadan, Allah menurunkan ampunan. Berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan. Dan di akhir Ramadan, di saat itulah puncak Allah akan menjauhkan orang tersebut dari siksa api neraka atau yang disebut orang takwa. Ya, jadi di akhir Ramadan Allah akan menyematkan title takwa, mana yang sungguh-sungguh menjalankannya. Sehingga dia akan dijauhkan dari siksa api neraka. Siapa yang dijauhkan siksa api neraka tadi?
itulah orang yang bertakwa. Nah, makanya untuk mencapai derajat ketakwaan tadi, fase demi fase kita lalui. Ya, yang pertama tadi untuk meraih rahmat Allah. Ya, nah untuk meraih rahmat Allah caranya bagaimana? Ya, jadi pada dasarnya rahmat atau kasih sayang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu ya akan Allah berikan kepada manusia-manusia yang terpilih. Nah, mau nggak di bulan suci Ramadan ini, mumpung kita masih awal-awal Ramadan ini mendapatkan rahmat Allah, agar nanti endingnya kita menjadi orang yang bertakwa atau dijauhkan dari siksa api neraka. Gitu. Nah, disinilah kita harus paham. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus memahami dulu. Yang punya rahmat itu siapa? Yang punya rahmat siapa, Bu? Allah, gitu kan? Nah, sekarang untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus memahami dulu ya. Kita buka surat 6 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi surah 6 ayat berapa, Kang Agus? Ayat 12. Ayat 12. Katakanlah, hai Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, itu. Allah. Jadi di surat Al-An'am ayat 12, Allah informasikan kepada kita. Qul ma fis samawati wal ard. Kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan di bumi? Qulillahi, ya, kepunyaan Allah. Siapa Allah? Kata ba'ala nafsihi rahmah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Berarti sumber rahmat, ya, sumber kasih sayang itu siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya kenali dulu Allahnya. Ya, dan sekarang Allah udah informasikan bahwa dia Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi bagi kita sebagai umat Islam yang mentuhankan Allah dan kita tahu bahwa Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, berarti di hati dan pikiran kita harus selalu ada Allah, 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 dan Allah saja. Maksudnya apa? Selalu tertanam dalam hati dan pikiran kita itu apa? Rasa kasih sayang. Jadi jangan sampai kita berharap rahmat Allah, tapi hati dan pikiran masih penuh dengan kebencian, kedengkian, bahkan sering berselisih, mencela orang, memprovokasi orang. Nah, kalau masih seperti itu berarti orang tersebut ya belum mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena sama Allahnya aja dia nggak kenal. Gimana mau dapat rahmatnya? Nah, makanya di surat 6 ayat 12 ini secara tidak langsung Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa dia Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi kalau kita sudah yakin kepada Allah sebagai sumber kasih sayang, berarti mari tetapkan di hati dan pikiran kita rasa kasih sayang. Nah, kalau sudah tertanam di hati dan pikiran rasa kasih sayang, baru kita gapai rahmatnya tadi. Dengan cara bagaimana? Karena tadi ya Allah sebagai sumber kasih sayangnya atau rahmatnya tadi, dan Allah yang memiliki rasa kasih sayang tadi, makanya kita diwajibkan untuk selalu meminta, memohon ya kepada Sang Pencipta rahmat. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, minta. Ya. Makanya di sini diperintahkan oleh Allah surat 27 ayat 46,